Ayo dong, nanti anxiety lagi dong, gitu. Saya tantangin. Nanti kalau anxiety lagi, kalau kecemasan lagi, saya bakalan nikmatin. Itu adalah langkah saya dalam memperkuat mental saya. Dimana ini kalau kita hindarin nggak bisa, kalau kita lawan nggak bisa, jalan satu-satunya kecemasan itu harus kita laluin dengan tenang. Halo Sobat Youtube semuanya, selamat datang di channel Sigit Wiyoto bersama dengan saya Sigit Wiyoto, mantan anxiety ya teman-teman ya. Oke, jadi ini adalah video yang keempat saya tentang sharing pengalaman saya, di mana saya itu dulunya adalah penderita anxiety ataupun kecemasan berlebihan dan sekarang sudah berhasil sembuh teman-teman. Nah, dalam video ini khusus saya mencatat ya hal-hal apa saja yang dulu itu saya lakukan gitu dari anxiety yang cukup berat, sering kambuh, dan akhirnya sekarang sudah sembuh. Itu apa saja yang saya lakukan, itu saya tulis di sini, teman-teman. Jadi ada 4 hal ya, 4 garis besar yang saya lakukan waktu saya mengalami anxiety yang rasanya tuh beneran gak enak banget. Boro-boro mau ngobrol kayak gini ya, kadang-kadang aja duduk kayak gitu, tiba-tiba bisa cemas, kemudian tiba-tiba bisa gelisah, tiba-tiba bisa berdebar-debar, keringat dingin, aduh, pokoknya gak enak banget. Ditambah satu lagi teman-teman, tiba-tiba asam lambung tuh naik. Jadi kayak yang mau sendawa terus kayak gitu. Sendirian bisa kambuh, ya nggak ada orang tiba-tiba gelisah, tiba-tiba panik ya. Banyak orang juga bisa kambuh. Ini yang bikin saya ini ya teman-teman ya. Karena saya pelajarin ya di Google dimanapun itu, penderita anxiety ataupun kecemasan berlebihan itu ada 2 tipe. Di mana orang itu bisa kambuh waktu sendirian atau bisa kambuh waktu lagi banyak orang, dan biasanya orang itu salah satunya. Tapi saya itu dua-duanya, sendirian bisa kambuh, banyak orang juga bisa kambuh. Itu beneran menyiksa banget. Tapi alhamdulillah teman-teman ya, itu kan kejadiannya di tahun akhir tahun 2023 sampai 2024, pokoknya setahunan lah. Saya nggak sempat catat waktu itu karena memang kecemasan tuh nggak sempat mikir banyak ya teman-teman ya. Setelah sembuh tuh baru saya pelajarin ya, saya mau sampein, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, ada beberapa catatan saya yang membuat saya sembuh anxiety teman-teman, ada 4 ya. Oke, kita bahas satu persatu langsung ya. Yang pertama teman-teman, kebiasaan yang saya lakukan untuk ikhtiar menyembuhkan anxiety, kecemasan berlebihan saya adalah jalan kaki ya, bukan olahraga berat ya. Jalan kaki cepat setiap pagi 30 menit. Itu beneran saya paksakan karena saya baca ya dari Google, dari beberapa dokter yaitu ya, nasihatnya sama teman-teman. Salah satu untuk cara untuk menurunkan kecemasan berlebihan adalah jalan kaki rutin. Dan itu saya lakukan setiap pagi. Itu saya lakukan setiap pagi ya, yang dulu itu saya berat badannya adalah 110, sampai sekarang tuh akhirnya berat badan saya adalah 80-an. Gara-gara anxiety, berat badan juga turun karena saya mulai rajin olahraga. Pokoknya tuh anxiety itu manfaatnya gede sekali untuk hidup saya. Mudah-mudahan teman-teman juga ya, setelah sembuh anxiety ada banyak perubahan kayak gitu. Jadi yang saya rasakan teman-teman, waktu rajin jalan kaki setiap pagi 30 menit, yang saya rasakan itu suasana hati itu jadi lebih baik. Jadi lebih baik, jadi lebih fresh, jadi lebih tenang, ada peningkatan kayak gitu deh. Jadi coba aja teman-teman. Saya nggak tahu ini cocok nggak ya buat kalian ya. Tapi buat saya cocok gitu loh. Jalan kaki setiap pagi 30 menit ya. Jalan kakinya jangan lari ya. Kalau saya kan gede banget dulu ya. Saya nggak lari, saya jalan biasa aja dengan ritme yang agak cepat. Kadang malah saya menikmati alam karena saya di kampung. Sambil menikmati alam, kadang kalau udah capek ya jalannya pelan. Sambil ngatur nafas kayak gitu. Pokoknya tuh hari-hari itu jadi lebih hidup setelah 2 bulan, 3 bulan rutin jalan kaki setiap pagi. Dan itu memang penelitiannya ternyata ada bahwa meningkatkan rileks, meningkatkan suasana hati, salah satunya adalah jalan kaki, teman-teman. Dan itu beneran saya lakukan. Hal yang kedua, teman-teman, adalah menerapkan stoikisme. Karena memang saya sudah beneran capek, bolak-balik, apa itu namanya, kambuh dari anxiety, tiba-tiba serangan kecemasan, serangan panik. Saya beneran capek, akhirnya saya menerapkan stoikisme, beneran saya terapin ke hidup saya. Stoikisme itu adalah kita fokus pada hal-hal yang bisa kita lakukan dan kita abaikan. Kita buang hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, teman-teman. Contohnya seperti ini. Simpelnya, dulu itu waktu saya anxiety, saya itu sering mikirin yang aneh-aneh, sering overthinking yang beneran kelewat batas. Contoh, mikirin saya mati kapan nih? Kematian itu memang perlu kita ingat ya, tapi kalau sampai bikin kita overthinking gak jelas ya nggak boleh juga itu. Nah, itu tentang kematian, tentang
kalau pas lemas dikit gimana nanti kalau stroke dan lain sebagainya gitu. Gila, pokoknya pikiran saya itu beneran gila teman-teman waktu saya anxiety. Dan teman-teman, tahu nggak? Waktu saya coba menerapkan stoikisme, hal yang pertama saya ucapkan ke diri saya adalah bodoh amat, mau saya amit-amit gini, amit-amit gitu, ya terserah lah. Saya sudah pasrah sama Allah Subhanahu wa taala, bener-bener saya pasrahin diri. Ya Allah, kondisi saya ke depannya mau seperti apa, terserah Engkau ya Allah. Berikan saya yang terbaik. Kalaupun harus amit-amit begini, harus amit-amit begini, semua ketakutan saya itu saya aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pasrahkan benar-benar pasrah. Pokoknya terserah ya Allah. Hidup saya mau seperti apa. Yang paling penting hari ini saya mau fokus ke ini. Hari ini saya mau melakukan ini, melakukan itu, mau melakukan itu. Udah. Masalah yang lain-lain bodoh amat gitu. Ya. Dan itu teman-teman beneran berhasil mengarahkan saya ke keseharian yang lebih produktif dan lama-kelamaan lupa yang namanya anxiety. Karena memang dari awal memang nggak bisa sekaligus lupa. Tapi karena saya biasakan diri teman-teman. Jadi ini ya, dan itu ada buku 365 ya, kelihatan nggak nih? Nih ya. Setiap hari teman-teman saya nulis di situ. Hari ini ngerjain apa, yang lainnya nggak mau saya pikirin. Dan setelah berhasil teman-teman, jadi kebiasaan yang sangat produktif dan sangat tenang teman-teman. Karena ketika ada kabar apa bodoh amat itu nggak penting. Ada kabar apa terserah itu nggak penting. Ya, ketika apa itu namanya ada perasaan, ada prasangka apa, olah bodoh amat nggak penting. Yang penting adalah saya nyelesain ini dulu nih, beberapa PR yang hari-hari ini saya mau kerjakan. Itu adalah stoikisme. Jadi fokus pada apa yang bisa kita kerjakan dan mengabaikan apa yang di luar kendali kita. Mau kita amit-amit meninggal dan lain sebagainya, udah pasrahin aja teman-teman. Bang, nanti kalau saya kecemasan terus, jantungan gimana? Udah pasrahin aja. Yang penting lu sekarang jaga kesehatan. Masalah hasilnya nanti beneran sehat atau enggak itu urusan Allah Subhanahu wa taala gitu. Urusan sama takdir. Yang penting kita sudah berusaha kan, ya sudah pasrahin aja gitu. Nah, langsung aja ya teman-teman. Yang ketiga, kebiasaan yang saya bangun waktu anxiety itu adalah mencoba tidur lebih panjang, lebih apa ya namanya ya? Lebih teratur teman-teman dan efeknya memang luar biasa. Kenapa teman-teman? Kenapa saya melakukan hal tersebut? Karena saya ingat awal-awal saya anxiety itu dulunya itu sering begadang, saya kan penulis ya, saya penulis, saya ngetik dan lain sebagainya, sering mikir berat terus kurang istirahat. Akhirnya saya koreksi dalam hidup saya, memang saya kurang tidur, saya tambah jam tidur saya. Dan ketika tidur pules agak panjang teman-teman, itu bangun pagi itu kayak lega gitu loh. Dan akhirnya saya ketagihan untuk tidur panjang. Tidur panjang ya bukan berarti tidur sore sampai pagi ya. Tidur saya itu jam 9 sampai jam 4 pagi. Ya, diledekin teman-teman, nah bodo amat lah. Kadang diledekin juga kan, masih umur 30-an kok jam 9 tidur gitu. Saya umur 33 sekarang. Waktu anxiety itu umur 31 ya. Apa-apaan sih jam segini udah tidur, bodo amat gitu. Saya lebih peduli pada kesehatan. Akhirnya efeknya luar biasa. Tidur cukup ya, bangun pagi kayak gini ya. Saya pagi-pagi ini habis mandi tadi, habis olahraga, bikin konten itu fresh semuanya loh. Sehari-hari kita kalau tidur kita itu panjang, puas, itu nikmat banget gitu. Oke teman-teman, tips yang keempat, hal yang keempat ini sebenarnya panjang tapi saya singkat ya. Hal yang keempat yang saya lakukan untuk menyembuhkan anxiety saya adalah memperkuat mental. Dan dalam hal memperkuat mental ini teman-teman, saya yang pertama adalah memberanikan diri untuk menghadapi ataupun menerima yang namanya anxiety. Jadi teman-teman semuanya, dulu itu awal-awal saya anxiety, itu kayak ya setiap mau anxiety itu kayak yang serasa takut gitu loh teman-teman. Jadi aduh nanti kalau anxiety lagi gimana gitu. Tapi dalam upaya saya meningkatkan mental saya adalah, ayo dong nanti anxiety lagi dong gitu. Saya tantangin. Nanti kalau anxiety lagi, kalau kecemasan lagi, saya bakalan nikmatin. Itu adalah langkah saya dalam memperkuat mental saya. Dimana ini kalau kita hindarin nggak bisa, kalau kita lawan nggak bisa, jalan satu-satunya kecemasan itu harus kita lalui dengan tenang. Pokoknya nanti kalau muncul lagi, wah, kalau bahasa Jawa ya, bahasanya begini, tak titeni ya, mengko nak muncul meneh tak hadepi gitu. Saya ingat-ingat ya, nanti kalau muncul lagi saya hadepin gitu. Nah, ternyata kecemasan itu muncul ya, dan akhirnya saya hadepin dengan cara menikmatinya. Udahlah, nggak apa-apa lah, saya rasain lah. Toh nanti juga bakalan sembuh lagi kok. Toh nanti juga bakalan pulih lagi kok gitu. Nah, setelah saya memperkuat mental saya seperti itu, kecemasan itu nggak bertahan lama.
Setiap serangan panik tuh paling semenit, 2 menit, yang tadinya jantung kenceng, itu langsung tek 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 turun, udah nggak ada. Maksudnya udah bukan berarti nggak berdetak ya, tapi udah nggak kenceng lagi gitu teman-teman. Itu adalah hal pertama dalam saya memperkuat mental. Hal kedua dalam saya memperkuat mental adalah memastikan saya sehat. Saya melakukan medical check up. Begini teman-teman, kalau kita sudah benar-benar yakin diri kita sehat, itu mental kita juga semakin kuat lah teman-teman. Jadi saya cek semuanya, darah saya cek, kolesterol, gula, dan lain sebagainya. Saya cek semuanya normal. Ada yang kurang waktu itu, vitamin D saya rendah karena terlalu banyak di dalam rumah ya, kata dokter. Akhirnya saya beli vitamin D-nya normal. Dengan saya mengetahui rekam medis saya yang sempurna, perfect, oke lah saya sehat gitu. Apalagi yang perlu saya takutkan. Itu adalah cara kedua saya dalam memperkuat mental. Yang ketiga teman-teman, saya berlatih untuk sendirian. Gini teman-teman, waktu anxiety itu adalah yang menarik, saya nggak berani naik motor sendirian. Jadi takut kambuh gitu ya di tengah jalan. Akhirnya, wah nggak bisa nih, kalau kayak gini terus nggak bisa gitu. Saya bakalan nyusahin banyak orang. Saya coba tes naik motor sendiri, keliling, saya nikmati, oh nggak kambuh kok. Wah saya mau jauh lagi nih naik motor jauh lagi nih. Gimana caranya gitu. Sampai akhirnya sekarang sudah terbiasa. Naik motor nggak kambuh ya. Nah, karena memang gini sih, mungkin kasusnya bisa beda-beda ya. Teman-teman mungkin bisa latih di titik-titik kalian kambuh itu. Kalian harus berani hadapi untuk mental kalian bisa naik. Saya kan kambuhnya waktu sendirian, waktu naik motor. Makanya saya tes diri saya untuk naikin mental waktu-waktu itu gitu. Dan satu lagi, dalam saya menaikkan mental untuk melawan anxiety adalah terus, apa ya, bukan terus ya, tapi sering-sering mencoba yang namanya berinteraksi dengan banyak orang. Ya, dengan saya berinteraksi dengan banyak orang, dengan saya bercanda dengan banyak orang, saya semakin sadar, oh iya ya, ternyata hidup tuh baik-baik saja ya. Ternyata hidup tuh se-fine ini gitu loh. Terus kenapa saya harus kecemasan yang gak jelas di hidup yang sebaik ini gitu. Semakin saya berinteraksi, itu saya berkunjung ke saudara, ke teman, ya akhirnya saya sadar betul, oh iya ya, ternyata hidup memang baik-baik saja. Mental saya jadi naik lagi teman-teman. Karena memang ini gangguan mental ya teman-teman, mental health ya, gangguan kesehatan mental. Memang mentalnya yang harus diperkuat dan saya melatihnya dengan hal-hal tersebut. Dan satu lagi ya teman-teman, yakni selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah anxiety, setelah saya mengalami kecemasan berlebihan, saya akhirnya sadar akan beberapa hal. Sorry teman-teman ya. Terutama adalah tentang pentingnya beribadah, pentingnya memperkuat iman gitu. Dengan kita beribadah, dengan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya apa teman-teman, kita sering kali mendapatkan apa ya? Kita benar-benar mendekatkan diri kepada Allah itu teman-teman pernah lakuin nggak? Rasanya gimana? Tenang ya. Tenang, damai. Kita tuh kayak bersandar di tempat, di titik yang sangat kuat teman-teman. Itu beneran luar biasa tenangnya. Jadi cara memperkuat mental yang lain adalah dengan beribadah ya. Kalau saya sebagai muslim ya terus menjaga sholat ya, terus berdoa, berzikir kayak gitu teman-teman. Mental tuh jadi kuat. Jadi dari segi ini ya, tadi 4 hal itu dari segi fisik saya kuatkan dengan cara berolahraga rutin setiap pagi ya teman-teman ya. Kemudian dari segi apa itu namanya, menyikapi pikiran juga saya lakukan. Saya mikirin yang penting-penting aja, yang nggak penting ya saya ketawain aja teman-teman. Kemudian tidur ya, dan juga memperkuat mental. Itu adalah hal-hal yang saya lakukan teman-teman selama saya mengalami gangguan kecemasan. Memang tidak serta-merta kita melakukan itu langsung sembuh teman. Saya sendiri aja nggak sadar sembuhnya itu beneran sembuh itu kapan ya. Yang jelas sepanjang 2026 ini udah nggak kambuh lagi. 2025 pernah kambuh, setahun tuh kayaknya nggak nyampe 10 kali deh. Jarang sekali teman-teman setahun tuh di tahun 2025. Jadi memang itu proses panjang teman-teman. Kita harus adopsi sebagai gaya hidup ya. Tentang yang semua saya katakan tadi gitu. Tentang jalan kaki setiap pagi ya. Kemudian mengubah mindset kita dengan stoikisme, tidur yang cukup, menaikkan mental, itu harus kita lakukan secara disiplin. Karena nggak bisa langsung serta-merta hilang itu, kayak nggak bisa teman-teman ya. Tapi teman-teman kalau kalian terus berusaha, insya Allah bisa kok. Karena sebenarnya dunia itu sebenarnya baik-baik saja bro. Pikiran kita saja sebenarnya yang terlalu berisik gitu. Pikiran kita saja yang kadang-kadang tuh suka ngawur, gak jelas, bikin kita cemas kayak gitu.
Padahal dunia ya baik-baik saja. Teman-teman yakin deh, kalian itu sebenarnya sehat. Kalian sehat baik dari jiwa, raga, hati, dan pikiran kalian. Cuman fokus kalian itu sekarang itu sedang terlalu cemas aja. Ya, sebenarnya kalian cuma perlu menerima diri, perlu menikmati itu dengan tenang kayak gitu. Dan yang paling penting menurut saya adalah tindakan ataupun sikap waktu kambuh. Itu yang paling penting. Pertama kali saya kambuhan di awal-awal kecemasan, itu sering kali pas nggak ada orang ya. Jadi sering banget yang kayak yang tiba-tiba duduk, tiba-tiba kayak gini, tiba-tiba kayak orang stres kayak itu lah teman-teman ya. Tiba-tiba ya cemas kayak gitulah. Tapi seiring berjalannya waktu, saya tuh seperti, wah nggak bisa kayak gini terus gitu. Nggak apa-apa lah kecemasan, yang penting saya bisa kontrol gitu. Itu yang saya lakukan waktu itu. Jadi waktu kecemasan datang, saya harus gimana sih? Itu yang saya pikirin. Oke, saya harus duduk tenang, diem. Jangan lakuin tindakan apapun, dan saya ngatur napas. Itu adalah tindakan yang menurut saya paling benar, dan akhirnya membuat saya itu tidak bereaksi secara berlebihan. Karena ketika kecemasan muncul, kecemasan menyerang, dan saya bereaksi terlalu berlebihan, teman-teman, itu malah makin menjadi-jadi. Nanti naik ke tensi dan lain sebagainya gitu. Jadi reaksi saat kita kecemasan itulah yang paling penting. Dan sampai sekarang ya, teman-teman ya, saya dengar banyak cerita orang yang punya kecemasan, itu sampai sekarang banyak yang masih punya kecemasan, cuman mereka sudah terlihat biasa saja karena mereka sudah berdamai dan mereka tahu cara bersikap saat sedang kecemasan. Itu ya teman-teman. Itu yang nggak kalah penting. Oke ya teman-teman ya, itu tadi sharing kali ini. Aduh, sebenarnya kalau mau ngobrol itu banyak sekali, karena kejadian setahun tuh banyak sekali teman-teman saat saya kecemasan ya. Tapi nanti kita obrolin lagi di video yang lainnya teman-teman ya. Dan kalau teman-teman ada yang mau dikeluhkan, ada yang mau dipertanyakan, kalian sedang punya kecemasan seperti apa, coba deh komen di kolom komentar. Ya, siapa tahu dengan teman-teman curhat, nanti ada teman-teman lain yang lihat, ikut komentarin, ngasih semangat, ngasih nasihat, teman-teman jadi lebih lega kayak gitu ya. Oke ya, semangat untuk teman-teman yang saat ini sedang kena kecemasan berlebihan, dan sampai jumpa di video yang lainnya.